Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma wa'du. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan ucapan Alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba yang bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada baginda Muhammad, Nabi yang masyhur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Semoga sampai pula kepada keluarga, para sahabat tabi'in tabi'at, dan semoga sampai kepada kita selaku umat di akhirat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Dewan Juri beserta jajarannya dan teman-teman semua yang saya hormati, ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah. Di bulan Rabiul Awal ini kita semua umat Islam kita merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa cinta kita, manifestasi cinta dan bentuk penghormatan kita kepada baginda Muhammad SAW. Yakni beliau adalah utusan Allah yang diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyampaikan risalah agama Islam, dan sebagai rahmat yang bagi seluruh alam semesta. Maulid ini bukan hanya sekedar perayaan tentang memperingati sejarah lahirnya Nabi saja, akan tetapi di dalamnya jadikan oleh kita kesempatan, peluang untuk merenungi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita ikuti bersama. Maulid Nabi membawa kita pada pintu-pintu ilmu, sebab selama hidup beliau SAW terkandung banyak sekali ilmu dan kearifan serta kebijaksanaan. Nabi Muhammad jadikan kita semua sebagai suri tauladan, contoh yang kita ikuti dalam kehidupan kita dalam pencarian ilmu dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Karena sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, "Ublugul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari semenjak Anda lahir hingga masuk ke liang lahat. Artinya apa? Kewajiban kita menuntut ilmu adalah seumur hidup. Oleh karena itu, maka ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang keutamaan ilmu. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini mari kita bersama-sama untuk merenungi dan mendalami makna yang luhur dalam kata yang penuh dengan makna ilmu. Ilmu bukan hanya sebaris kata, bukan hanya sederetan huruf, akan tetapi melainkan ilmu adalah pintu gerbang yang terbuka untuk pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini, tentang segala sesuatu itu bisa kita ketahui dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan ketidaktahuan, yang menerangi kebodohan, yang menerangi kegelapan hati seseorang. Dengan ilmu semuanya akan mudah. Dengan ilmu kita dapat mengarungi lautan pengetahuan, menavigasi lika-liku masalah kehidupan, juga dapat meneropong masa depan yang penuh dengan harapan. Maka mari kita bersama-sama merenungi dan merasakan keindahan ilmu yang tercerminkan di dalam cahaya Al-Quran, bahwa saking mulianya ilmu itu tak ternilai harganya. Sebuah anugerah yang dijelaskan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya Al-Quran yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu berbunyi, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu utul ilma darajat." Allah meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam firman ini mengisyaratkan bahwa ilmu membawa kehormatan dan kemuliaan bagi siapa saja yang memilikinya, akan mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan makhluk. Apalagi jika orang berilmu ditambah dihiasi dengan akhlakul karimah yang indah. Masya Allah, sungguh luar biasa orang tersebut. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga memberi pencerahan, memberi wejangan melalui sabdanya yang agung. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Hadis ini
menegaskan bahwa setiap langkah yang kita ambil untuk menuntut ilmu, setiap keringat yang kita tuangkan untuk memahaminya, semuanya akan menjadi investasi yang tak ternilai di mata Allah kelak di akhirat, untuk bekal kita di akhirat kelak. Ikhwani rahimakumullah, dalam proses pencarian ilmu kita memperoleh kunci untuk membuka pintu-pintu tabir-tabir keajaiban alam semesta. Dengan ilmu ini adalah jendela untuk membuka pandangan kita ke langit yang biru, ke melihat bintang-bintang yang bersinar di malam hari. Juga ilmu ini memberi pemahaman kepada kita bagaimana setiap helaian daun bergerak, setiap buah yang jatuh dari pohonnya, ataupun bagaimana planet-planet ini dapat berputar sesuai dengan rotasinya tanpa bertabrakan. Dan juga bahkan bagaimana sel-sel kecil yang ada dalam tubuh kita dapat berfungsi, dapat bekerja sama dengan baik. Itulah keberkahan daripada ilmu. Melalui ilmu kita dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan yang buruk, mana yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk mengelola dunia dengan bijak sebagai makhluk yang berakal. Akan tetapi sayangnya banyak manusia yang serakah, banyak yang merusak alam, banyak yang tidak bertanggung jawab, merusak tatanan dunia. Itu semua akibat dari bejatnya perilaku dan rusaknya akal sehat mereka. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudari kita nih mahasiswa tidak boleh sekolah hanya sekedar mengharapkan pangkat atau kertas ijazah saja. Sebagai penuntut ilmu, pelajar sejati, apalagi kita mahasiswa, tentunya jadilah pemikir yang kritis, yang mampu menganalisis, menilai dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktikan ijazah yang kita dapatkan selama sekolah itu adalah bukti bahwa kita pernah belajar, bukti bahwa kita pernah berpikir, bukti bahwa kita adalah seorang pemikir. Yakuza, yakin, usaha sampai yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Imam Syafi'i berkata, jika engkau tidak ingin merasakan lelahnya belajar, maka engkau akan menanggung pahitnya kebodohan. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.